Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru yang hebat. Salam jumpa kembali lewat video pembelajaran kita pada hari ini. Apa kabarnya nak? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, tentu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mari anak-anak ibu guru kita awali pembelajaran kita dengan doa bersama yang dibawakan teman kita, Beryl. Halo teman-teman, halo Bu Guru. Kali ini sebelum kita belajar, yuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu. Kami akan belajar online. Berkati Bu Guru dan teman-teman supaya mereka sehat-sehat saat belajar online. Berkati juga kami semua. Berkati juga Ibu sudah butar, Bu Guru sudah butar, supaya Bu Guru sudah butar SD sehat. Berkati juga supaya kami bisa menjadi anak yang pintar, cerdas, dan hebat. Berkati juga supaya kami menjadi orang yang bagus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih buat anak ibu guru Beryl atas doamu pada pagi ini. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Beryl, kamu anak yang pintar, cerdas, dan anak yang hebat. Anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu masih tema 8, peristiwa alam. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 3, yaitu penghujan. Mari anak-anak ibu guru ikuti pembahasan materi ini dengan semangat dan sungguh-sungguh. Ya anak-anak, kita masuk ke subtema 3 ya, penghujan. Musim hujan. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Nah, begitulah nak ya, kalau kita mengalami musim hujan harus kita jaga kesehatan. Pakailah payung atau jas hujan ya, jangan terkena hujan. Dan kita jaga kondisi tubuh kita atau keadaan tubuh kita dan makan makanan yang bergizi agar kita dapat beraktivitas dengan baik. Khususnya bagi anak-anak kami supaya bisa mengikuti pembelajaran ya nak, harus jaga kondisi tubuh. Banyak makan makanan yang bergizi. Begitulah kalau musim hujan, jangan sampai kena hujan. Ayo membaca. Terima kasih hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi tubuh. Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah, pasti semua bahagia kalau hujan datang, tapi jangan kena hujan. Pasti udara terasa sejuk. Semua makhluk hidup pasti senang, manusia, tumbuhan, dan juga hewannya. Anak-anak, ayo berlatih. Siti memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Perlengkapan tersebut melindungi tubuhnya. Pasangkan dengan menarik garis antara gambar dan nama benda. Perhatikan anak-anak ibu guru yang hebat. Di sebelah kiri itu adalah gambar
di sebelah kanan itu adalah nama benda atau nama gambarnya. Gambar pertama itu adalah jas hujan. Kedua, selimut. Ketiga, jaket. Keempat, payung. Terakhir, sepatu bot. Nah itulah nak ya, kita memasangkan benda dan namanya. Selanjutnya, anak-anak ibu guru yang hebat, ayo mengamati. Amati gambar berikut ini. Mana gambar yang sesuai dengan kalimat pujian? Nah, coba kita lihat gambar. Ada 8 gambar yang tersedia. Lalu kita pasangkan dengan kalimat pujian, ya. Mari berlatih atau ayo berlatih. Siti senang melihat hujan. Pohon-pohon terlihat segar. Bunga-bunga bermekaran. Sungguh indah karunia Tuhan. Gunting gambar pada halaman 108 dan tempelkan sesuai dengan kalimat di bawah ini. 1 ya, kalimat pujiannya alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Mana gambarnya nak? Ya, ini gambarnya ya. Lalu kalimat yang kedua, kalimat pujian, alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Mana gambarnya? Ya, ini seorang teman yang sangat gembira ya. Lalu kalimat pujian yang ketiga, pohon-pohon itu terlihat segar tersiram hujan. Nah ini gambarnya ya. Kalimat pujian yang keempat, anak-anak bermain hujan dengan gembira. Nah ini lihat, anak-anak pasti pernah mandi hujan ya. Alangkah enaknya mandi hujan. Tapi kalau ada petir jangan main hujan ya. 5, katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Nah ini gambarnya nak. Begitulah cara memasangkan kalimat pujian bersama gambar. Selanjutnya anak-anak, amati gambar di bawah ini. Tuliskan perbedaan pada gambar A dan gambar B. Lihat gambar A dan gambar B anak. Gambar A itu musim hujan, ada 2 orang anak sedang berjalan. Nah, satu memakai payung, yang satu lagi kena hujan tidak ada payung. Nah itu gambar kedua juga, satu pakai pelepah pisang, yang satu lagi kena hujan tidak ada membantu. Sedangkan gambar B itu, lihat gambar pertama itu meminjamkan payung karena hujan. Lalu gambar kedua itu bagian B memberikan pelepah pisang bersama-sama ya, memakai pelepah pisang supaya sama-sama tidak kena hujan. Nah lihatlah perbedaan gambar A dan gambar B. Gambar B itu terlihat adanya kerjasama ya. Nah selanjutnya berdasarkan gambar di atas lingkarilah. Nah lihat ya, berdasarkan gambar di atas lingkari jawaban yang benar. Menolong teman yang membutuhkan harus atau tidak perlu? Nah harus. Yang kedua, ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong orang lain adalah terima kasih. Nah kalau kita ditolong, jangan lupa kita ucapkan terima kasih, bukan diam saja ya. Nah selanjutnya ayo berdiskusi. Hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh mencukupi. Makanan apa yang dapat disantap saat hujan turun? Diskusikan dengan temanmu. Nah, makanan apa nak yang kita santap kalau hujan turun? Baik, makanan yang dapat disantap saat hujan turun adalah 1. Pisang goreng atau rebus. Nah, ubi goreng, rebus atau bakar. Singkong goreng, rebus atau bakar. Jagung rebus atau bakar. Merebus, bakso, ronde. Makanan yang disajikan dengan keadaan masih hangat. Itulah jenis makanan yang bisa kita makan ya. Perhatikan gambar berikut ini. Amati gambar di bawah ini. Apa yang sedang dilakukan Siti? Nah, Siti sedang berdoa sebelum menyantap makanannya. Nah,
Yang kedua, apa yang terjadi pada Udin? Ayo. Udin sedang makan bersama Beni, namun Udin tersedak. Iya, kenapa tersedak? Karena tidak pelan-pelan makannya kan? Buru-buru itu pasti. Yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Edo? Nah, Edo sedang makan di meja makan dengan berantakan dan menumpahkan minumnya. Nah, itu tidak boleh, anak. Tidak boleh. Lalu keempat, bagaimana posisi Lani saat makan? Posisi Lani saat makan yaitu duduk dengan baik dan dengan kondisi meja makan tertata rapi. Tidak boleh makan jalan-jalan atau lari-lari. Harus duduk rapi, anak. Aturan apa yang dilakukan saat makan? Apa akibatnya jika aturan tidak dilakukan? Nah, 1. Mencuci tangan sebelum makan. 2. Posisi duduk saat makan. 3. Membaca doa sebelum makan. Mengawali dengan minum air putih beberapa tegukan. Makan dengan cara perlahan. Makan dengan mengunyah sampai makanan hancur. Makanan harus dihabiskan, tidak boleh bersisa ya nak. Tidak boleh berbicara saat makan. Mencuci tangan setelah makan. Yang terakhir, merapikan meja makan setelah selesai menyantap makanan. Itulah aturan yang dilakukan saat makan ya nak. Nah, selanjutnya, jika aturan tidak diterapkan saat makan, 1. Tangan yang kotor saat makan bisa menimbulkan penyakit. Nah, 2. Posisi makan yang salah bisa membuat sakit perut. 3. Tidak berdoa sebelum makan mengurangi manfaat dan pahala. Jika tidak meneguk beberapa air dahulu saat makan, kerongkongan susah menelan makanan. 5. Jika tidak perlahan akan mudah tersedak. 6. Jika tidak dikunyah sampai hancur, memberi beban berat pada organ pencernaan dalam proses menghancurkan makanan. 7. Jika tidak dihabiskan akan mubazir dan membuang-buang makanan. 8. Jika berbicara saat makan akan beresiko tersedak. Jadi, jika aturan tidak diterapkan banyak akibatnya nak. 9. Kebersihan tubuh kurang terjaga jika tidak mencuci tangan. 10. Kondisi meja makan akan berantakan jika selesai makan tidak dirapikan. Jadi harus dirapikan ya nak, selesai makan harus dirapikan meja makannya. Jangan ada makanan yang berantakan, harus begitu aturannya. Jadi itulah akibatnya kalau tidak mematuhi aturan saat makan. Selanjutnya, aturan dibuat agar kita menjadi teratur. Berilah tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan aturan saat makan. Nah, mana nak yang ditandai centang? Iya, gambar kedua ya. Lalu mana lagi? Gambar Iya, berdoa ya. Sebelum makan harus berdoa. Lalu gambar makan dengan tertib ya nak. Nah, itulah makan yang mengikuti aturan. Selanjutnya, anak-anak ibu guru, hujan masih turun hingga sore hari. Siti memandang halaman rumah yang tergenang air. Siti melihat botol plastik terombang-ambing. Siti membayangkan botol itu seperti perahu. Siti punya ide membuat perahu dari botol plastik. Nah, ini perahunya ya. Ini kita buat nanti. Perahu penyelamat. Judulnya ya, itu nama alat atau pekerjaan hasil prakarya itu ya. Alat dan bahan yang diperlukan sebagai berikut. 2 buah botol mineral bekas 500 ml. Selotip, kertas kardus bekas atau dari kotak susu atau kotak sejenisnya ya. Lalu 4 krayon, pensil berwarna untuk mewarnai. Lalu yang kelima, tusuk satai. Nah, caranya bagaimana nak mengerjakannya?
Nah, ini caranya ya. Satukan 2 botol air mineral dengan selotip. Nah, lihat gambar. 2. Minta bantuan guru atau ibu untuk merekatkan kardus dengan botol air mineral menggunakan perekat. Nah, kepada mama ya, atau papa juga. 3. Buatlah layar dari kertas yang dibentuk segitiga dan berilah warna. Nah, itu layar ya. Yang keempat, kamu boleh menambahkan hiasan perahumu agar lebih menarik. Inilah hasilnya ya. Inilah hasilnya. Gunakan tusuk satai untuk merekatkan layar pada perahu. Nah, ini caranya. Hingga inilah hasilnya ya. Siti senang sekali memainkan perahunya. Perahu Siti berlayar di tengah hujan. Nah, begitu ya nak. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa yang sudah ibu terangkan tadi. Tetap ibu ingatkan supaya anak-anak ibu guru selalu rajin mengulang pelajaran di rumah, supaya kalian menjadi anak yang pintar, cerdas, dan anak yang hebat. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.